Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Saya masih bersama dengan Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies CSIS. Mas Arya, tadi kan harus punya rasa bersama-sama, termasuk kerjanya juga harus keras bersama-sama. Seberapa keras Pak Jokowi harus berusaha agar nanti PSI ini bisa jadi partai besar sebesar lambangnya gajah? Ya, tadi sebenarnya Pak Jokowi menyampaikan PSI adalah partai super TBK. Terbuka ya. Artinya dan itu disampaikan di hadapan para ketua umum. Ya tentu satu itu adalah sindiran sebenarnya. Kenapa begitu? Kenapa? Karena kita melihat hari ini betapa banyak sekali partai itu memang dikuasai oleh sejumlah elit. Dan karena kita juga tidak mengadopsi misalnya batasan maksimal tentang masa jabatan ketua umum partai politik dalam undang-undang kepartaian kita, itu membuat pada beberapa partai itu ketua umumnya itu bisa menjabat bahkan 10 tahun, 20 tahun, ada yang mungkin seumur hidup. Tapi PSI ingin menunjukkan diri sebagai partai super TBK. Gitu ya. Tapi TBK ketua umumnya anaknya Pak Jokowi. Tapi problemnya adalah itu tidak semuanya terjadi juga. Misalnya, bagaimana seorang Kaisang yang ketika itu baru beberapa hari menjadi anggota partai, kemudian bisa menjadi ketua umum. Tidak menunjukkan juga bagaimana PSI membangun sistem kaderisasi yang jelas di internal partai, sehingga setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi ketua umum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal demokrasi internal. Ya. Kalau benar-benar PSI ingin menjadi partai super TBK, di mana setiap daulat anggota menjadi penting, itu harusnya demokratisasi internal juga terjadi. Tapi apa yang terjadi? Tidak juga. Misalnya pimpinan-pimpinan partai di daerah, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau partai super TBK, dia harusnya juga dipilih secara langsung oleh pemilik suara di partai politik itu. Tetapi selama ini dia ditunjuk oleh DPP. Nah, jadi itu persoalan-persoalan internal yang harus dibenahi oleh PSI supaya jadi besar. Pertama, membenahi soal itu. Yang kedua adalah segmentasi. Selama ini segmen PSI itu berada di perkotaan. Makanya dalam 2 kali pemilu, suara PSI itu kuat di Jakarta, di kota Bandung, di kota Surabaya, mungkin di kota Medan, di Tangerang Selatan. Tapi di daerah-daerah suburban lainnya, atau di daerah-daerah rural, itu justru suara PSI-nya tidak besar. Nah, itu yang membuat dalam kondisi seperti itu, elitnya yang masih harus banyak belajar di level daerah untuk berkompetisi dalam pertarungan politik yang sangat keras. Nah, gimana itu realnya yang PSI harus lakukan? Karena kan nama besar Pak Jokowi saja terbukti sebelumnya tidak cukup untuk memasukkan PSI ke parlemen. Saya kira PSI akan kembali berpikir strategis atau pragmatis lah kita sebut ya. Pertama akan ada perombakan. Perombakan itu bisa perombakan struktural dan mungkin transfer pemain dari partai-partai lain mungkin akan dilakukan. Dan ini memang jamak dilakukan oleh beberapa partai baru
di mana politisi-politisi senior dari daerah lain yang sudah punya basis massa itu ditarik menjadi pimpinan partai atau dicalonkan menjadi anggota legislatif. Itu mungkin yang pertama yang akan dilakukan. Yang kedua adalah menarik para kompetitor-kompetitor yang kalah di pilkada-pilkada untuk misalnya dicalonkan di legislatif atau di pilkada. Nah, yang ketiga saya kira adalah melakukan perombakan struktur di daerah. Selama ini struktur PSI di level provinsi dan di level daerah itu sangat ramping sekali. Misalnya ada beberapa provinsi dan kabupaten kota yang hanya cuma ada 7 orang pengurus, ada yang ada cuma 10, ada yang cuma 20 kalau misalnya provinsi besar seperti Jawa Barat ya. Pertanyaannya adalah bagaimana mengurus partai dengan jumlah pemilih yang sangat besar hanya diurus oleh beberapa orang saja. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin sekali. Jadi PR-nya kalau memang PSI ingin besar adalah satu, dia harus kembali pada fase awalnya. Dia boleh menjadi pragmatis, tapi dia harus punya platform dan identitas yang jelas. Apa ini juga kenapa Pak Jokowi bilang PSI akan jadi partai besarnya nanti 2034, bukan 2029? Karena banyak PR atau karena apa kalau Mas Arya lihat? Karena banyak PR. Nggak mungkin misalnya meningkatkan suara partai menjadi 3 kali lipat seperti harapan Pak Jokowi, itu hanya dalam satu periode pemilu. Nah, ini ada 2024, nanti kita pemilu lagi 2029, setelah itu baru pemilu 2034. Jadi kan, dan di rentang itu kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi diadopsi, akan ada pilkada di 2031. Nah, artinya Pak Jokowi realistis untuk melihat bahwa untuk besar itu PSI harus melewati 2 kali pemilu. Ya. Jadi 2019, 2029, dan 2034. Nah, pada masa itulah mungkin akan ada pembaruan-pembaruan yang dilakukan di internal untuk bisa mencapai setidaknya 6 atau 8%. Nah, baiknya Pak Jokowi di mana? Di struktur atau justru di luar aja? Tapi toh udah ada Mas Kaisang di dalam. Tergantung Pak Jokowi. Mana yang lebih menguntungkan? Kalau dengan posisi sekarang? Kalau dalam posisi sekarang, saya kira Pak Jokowi akan memilih tidak di struktur. Karena? Karena akan ada hujatan yang ia akan cap sebagai partai keluarga, tentu akan disampaikan kepada PSI kalau misalnya memang Pak Jokowi memilih berada di struktur. Padahal kan tadi beliau juga sampaikan bahwa ini bukan partai keluarga, ini adalah partai terbuka. Kalau beliau menjadi ketua Dewan Pembina misalnya, itu akan dicap seperti itu. Dan dengan tidak saja berada di struktur, asosiasi PSI sejak lama juga sudah mengasosiasikan diri sebagai Pak Jokowi, saya kira. Kalau gitu kepentingannya Pak Jokowi apa di PSI yang Mas Arya lihat? Kepentingan pertama gini, tentu menyelamatkan Gibran. Ya, menyelamatkan dalam arti kata, menyiapkan infrastruktur politik yang jelas untuk Gibran. Kalau kita lihat dalam sejarah kepresidenan kita, presiden dan wakil presiden, sejak pemilu langsung 2004, itu wakil presiden selalu punya kendaraan politik yang jelas. Saya ambil contoh ya. Pak JK 2004 adalah ketua umum Partai Golkar. Ya. Oke. Tapi di periode kedua, karena Pak SBY-nya ketika itu sudah sangat kuat, sehingga beliau tidak memerlukan lagi seseorang yang berasal dari partai politik. Ya. Tapi Pak Budiono kan ketika itu juga kuat di kalangan kelompok masyarakat sipil, karena dia adalah dosen dan gubernur BI. Kalau Mas dan kalangan usaha. 2014 ada Pak JK lagi, ya. 2024 ada Pak Maruf Amin 2019 juga kuat karena support dari NU. Yang ingin saya katakan adalah wakil-wakil presiden kita itu tidak hanya punya support dari politik formal seperti menjadi bagian dari partai politik tertentu, tapi juga punya support dari kekuatan informal. Nahdlatul Ulama misalnya. Tapi wapres kita hari ini, Mas Gibran, tidak punya support itu. Nah, jadi kepentingan Pak Jokowi tentu adalah bagaimana mempersiapkan infrastruktur politik
yang matang, yang mapan untuk karir politiknya Mas Gibran, Mas Kaisang juga. Kalau kita lihat di keluarga Solo, itu kan hampir semua sudah berhasil. Gibran jadi wakil presiden, Bobi jadi gubernur Sumatera Utara, tinggal Kaisang yang belum, baru sebagai ketua umum, tapi belum ada jabatan formal di politik, di pemerintahan. Jadi kendaraan politik untuk keluarga Pak Jokowi? Saya kira iya. Dan itu mungkin memang itu akan dilakukan. Ya, karena bagaimanapun keluarga Solo butuh infrastruktur politik yang jelas. Karena itu kongres dilakukannya di Solo, Pak Jokowi yang memberikan speech utamanya, lalu juga ketua umumnya Mas Kaisang, ini sudah cukup menggambarkan bahwa ini adalah kendaraan politik untuk keluarga Pak Jokowi. Saya kira iya. Dan kalau kita lihat keluarga-keluarga politik di Indonesia juga menyiapkannya dengan cukup strategis. Ada keluarga Kala, ada keluarga Yudhoyono, ada keluarga Paloh, ada keluarga Bung Karno, ada keluarga Caimin, dan semua keluarga-keluarga politik menyiapkan infrastruktur dan dinasti politiknya secara bertahap. Juga di daerah. Di daerah, dinasti-dinasti politik, para keluarga-keluarga politik mencari peluang, mencari momentum untuk menyiapkan kendaraan politik bagi keluarganya. Dan ini lumrahkah dikatakan masih super TBK? Dalam politik kita kondisinya itu terjadi. Ya. Tidak hanya di kita, di beberapa negara di Asia Tenggara, misalnya Filipina atau Thailand, itu juga bagaimana keluarga-keluarga politik ini cukup banyak mendominasi konstelasi politik di kita. Di nasional juga dan di kawasan juga. Apakah dia super TBK atau enggak? Tergantung misalnya apakah bagaimana proses pengambilan kebijakan di internal partai. Apakah pengambilan kebijakannya itu memang demokratis atau ditentukan saja oleh satu atau dua orang. Tapi kalau yang muncul figurnya masih hanya itu-itu saja? Kalau tidak dilakukan perubahan itu, TBK-nya hanya tinggal bisa jadi jargon saja, saya kira. Tapi kita lihatlah ini baru akan dilakukan. Apakah memang PSI benar-benar serius untuk menjadi partai super TBK? Kita akan tunggu ke depan. TBK atau dengan catatan kita akan bahas sejenak. Yap.